Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Excel yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,49% ke harga 2020. Kalau dilihat transaksi asing, memang seminggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel kalau sudah seperti ini ya, kemungkinan agak lama naik karena ya mulai sideways dan bergerak di range sempit seperti ini biasanya lama, kecuali ada power dia bisa membuat candle hijau lebar seperti ini baru naik. Tapi kalau dia masih tektokan aja di area range sempit ini agak susah naik. Jadi kuncinya memang harus ada satu candle bodinya panjang hijau seperti tanggal 28 baru bagus untuk Excel. Dan bagusnya lagi Excel ini kalau sudah di atas ya titik aman pertama itu di 2120. Tapi nggak masalah kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, apalagi yang beli di 2000. Yang penting Excel nggak breakdown dari 2000 itu bagus, masih aman. Jadi hanya perlu kesabaran aja nunggu momentum Excel ditarik naik, karena Excel sudah mulai sideways setelah downtrend tapi masih bergerak di dalam pola Pauling wedge-nya ya. Nah, ini pola Pauling wedge-nya memang kuncinya 2120. Jadi Excel juga mematahkan pola Pauling wedge-nya. Jadi seperti itu untuk Excel. Saham strong downtrend juga di bawah EMA 200-nya dan juga cukup jauh jaraknya. Jadi ya belum ada kekuatan juga di Excel untuk naik. Semoga minggu depan ya ada momentumnya, bandar atau price makernya mau tarik naik, Excel bisa tutup minimal di 2120. Tapi kalau mau memang lebih bagus, Excel ini harus tutup di atas 2240 ini biar lebih aman, karena 2240 ini dulunya adalah neckline double bottom Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT yang hari Rabu kemarin juga terkoreksi 0,81% ke harga 6075. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT sudah mulai tidak ada kekuatan. Kenapa saya bilang tidak ada kekuatan? Karena EMA 20 mulai melandai dan potensinya juga mengarah ke bawah, dan terlihat juga ISAT gagal breakout EMA 20 di tanggal 7 Mei. Harusnya potensi ISAT kalau nggak mampu rebound di hari Senin, arahnya bisa ke bawah, uji supportnya di 5750 terdekat dan bisa kembali ke 5300 untuk ISAT. Jadi wait and see aja dulu untuk ISAT, walaupun membuat candle doji ini atau pola tree break row ya kuncinya memang Senin. Kalau Senin bisa rebound dan kembali tutup di atas 6150 bagus. Tapi kalau hari Senin melanjutkan penurunan, potensi arah bisa sampai 5750 dan 5300. Jadi menurut saya juga kurang bagus. Untuk ISAT sudah membentuk higher low barunya di 6370 sampai 6400 ini. ISAT juga sudah breakdown dari support, jadi ya sangat perlu hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya dari atas ya. Kalau nggak mau dibawa ISAT sampai 5300 ya cut loss saja. Kalau ISAT ini turun dari 6000, misal cut loss di 5950 atau 5930 ya disesuaikan aja. Kalaupun nggak mau cut loss ya boleh-boleh aja, kan yang menanggung resikonya juga Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk ISAT. Indikator MACD juga sudah memberikan sinyal yang kurang bagus dari 9 April bulan lalu ya, terus turun dan dead cross, dan terlihat sahamnya juga terus turun. Ini kan nggak ada naik-naiknya nih, walaupun ada rebound tapi besoknya turun, terus rebound lagi, turun lagi. Jadi
potensinya memang sepertinya ISAT akan ke bawah. Jadi perlu hati-hati ya. Kecuali hari Senin, saya bilang kalau bisa tutup di atas 6.150 berarti bagus untuk ISAT bisa kembali ke atas uji 7.000-nya lagi. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang di hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 0,31% ke harga 3.180. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom sudah beberapa kali membuat candle rejection saat mendekati EMA 200-nya. Ya, kemungkinan Telkom masih mau mempertahankan EMA 200. Kalau dilihat dari volume yang meningkat, ya, ini volume meningkat dari tanggal 27 April sampai Rabu kemarin 11 Mei, volume terus meningkat dan sahamnya nggak breakdown dari EMA 200. Ya, bisa dikatakan juga ini diakumulasi ya. Kalau dilihat memang di hari Rabu kemarin ada distribusi, tapi kalau dilihat dari tanggal 3 Mei nih terus naik ya. Jadi ini bisa dikatakan akumulasi ya, semoga aja minggu depan ada rebound dan bagusnya lagi memang Telkom ini kalau sudah kembali ke atas 3.300. Tapi untuk sekelas Telkom agak berat juga ya. Karena ini termasuk saham-saham defensif yang pergerakannya ya tergantung momentum. Jadi dalam satu hari jarang Telkom ini bisa naik yang signifikan ya. Biasanya ya di range harga dia naik turunnya itu sekitar 2-3% aja, itu udah terlalu tinggi kalau untuk Telkom ya. Ini terlihat dia rebound ya paling 1,9%, 1,2, jadi 3% itu cukup tinggi kalau Telkom bisa naik. Tapi kalau momentumnya pas ya bisa aja seperti tanggal 23 Februari Telkom naik sampai 9%, tapi itu jarang-jarang ya. Kalau Bapak Ibu yang mau balik Telkom, yang penting sabar. Telkom juga masih di bawah harga wajarnya. Kalau yang trading ya cut loss saja kalau Telkom ini turun dari EMA 200. Tapi kalau yang mau hot sampai akhir tahun nggak masalah juga, nggak pakai cut loss ya. Kalau ada dana, misalnya skenario terburuknya Telkom ke 3.000 sampai 2.800 ya bisa tambah cicil di bawah biar nilai aperture lebih kecil. Karena target saya akhir tahun ya Telkom bisa kembali lagi minimal ke 3.650 dengan kondisi seperti ini ya. Kecuali 1-2 minggu ke depan atau di bulan depan Telkom bisa rebound dan naik, nggak breakdown ya. Ya potensinya bisa ke 4.000. Yang penting nggak breakdown aja. Tapi kalau yang breakdown ya akhir tahun mungkin sampai 3.600 sampai 3.700 nih aja. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru sudah mulai menyempit, histogram di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat. Jadi ya harusnya ada potensi rebound Telkom minggu depan. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 82. Kalau dilihat transaksi asing, 3 hari perdagangan minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Friend juga didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend ini kalau dilihat dari EMA sinyalnya bagus karena EMA 60, EMA yang lebih kecil mengarah ke atas dan cross EMA 200. Dan posisi harga Friend juga masih di atas EMA 60 dan EMA 200. Jadi ada peluang bagus, tapi tetap ya, untuk lebih aman, Friend ini kalau sudah di atas 88, kalau konfirmasi tutup di atas 88, bagus untuk Friend. Arah selanjutnya bisa ke 95 sampai 100 lagi. Jadi selama harga Friend masih di bawah 87, ya masih ada potensi Friend untuk menguji supportnya di 78. Dan juga kemungkinan Friend akan bergerak sideways di range harga supportnya 78 dan resistennya 87. Jadi akan bergerak di area ini aja ya. Kalau Friend nggak breakout dari 87. Jadi hari Senin atau minggu depan juga ya semoga Friend bisa kembali ke atas resistennya 87. Seperti itu untuk Friend. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Era yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
ERA memang sedikit di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA masih bagus karena EMA 20 masih sudut kemiringannya hampir 45 derajat, tapi memang harga sahamnya di bawah EMA 20. Untuk minggu depan, potensi ERA kalau dengan kondisi seperti ini membuat candle hammer, ya ada potensi rebound, menguji kembali EMA 20-nya garis ungu ini di 600, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 600 untuk ERA. Dan juga ERA ini yang penting tetap bertahan di atas 575, itu masih aman. Nggak perlu takut, tapi perlu hati-hati kalau ERA ini breakdown dari 575, ya arahnya bisa ke bawah lagi dan bahkan bisa sampai 500. Jadi selama di atas 575 masih bisa di hold, dan kemungkinan kalaupun ERA bertahan di atas 575 akan bergerak sideways di range harga supportnya 575, resistennya 660. Jadi seperti itu untuk ERA. Indikator MACD memang sudah membentuk dead cross, sinyal yang kurang bagus, histogram di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu untuk ERA. Harga sekarang harga tanggung. Kalaupun Bapak Ibu mau beli, cut loss-nya di 560 itu sekitar 6,6%, dan target profit 660 10% ya bisa aja kalau Bapak Ibu mau. Risk reward-nya masuk, tapi ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali. Kalaupun Bapak Ibu mau nawar lebih bawah, misalnya beli di 580 atau di 585, ya lebih murah. Jadi cut loss-nya juga lebih kecil dan reward-nya lebih besar. Jadi seperti itu untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang di hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 1,15% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya. Ini bahkan dari 12 April Tebik belum sekalipun dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik cukup bagus karena Tebik mempertahankan supportnya di 2480 sampai 2500, dan Tebik juga masih sahamnya strong uptrend karena EMA 20-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat, dan di hari Rabu kemarin memang Tebik membuat ekor dari atas ke bawah ya. Tapi nggak masalah karena volume semakin meningkat, potensi Tebik masih bisa kembali uji resistennya di 2850. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah dari 2500 misalnya buy on support kemarin, ya tetap hold aja selama Tebik di atas 2590. Kalau Tebik tutup di bawah 2590 mending profit taking aja karena potensi besar Tebik akan ke bawah dulu. Jadi kalau saya akan take profit aja dulu walaupun tipis. Nih kalau misalnya beli di 2500, kalau turun dari 2580 ya lumayan 3% profitnya daripada dibawa ke bawah dulu ya. Nanti beli lagi di bawah kalau misalnya memang arahnya ke bawah. Tapi kalau ternyata Tebik besoknya rebound ya bisa buyback aja, nggak perlu nunggu di bawah karena ya arahnya akan ke atas. Indikator MACD membentuk dead cross, histogram di bawah 0 makin tipis, volumenya lumayan meningkat ya. Semoga minggu depan bisa lanjut, harusnya bisa ya karena Tebik sudah mempertahankan supportnya atau mantul dari supportnya 2490. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 1185. Kalau dilihat transaksi asing, ini kebalikan dari Tebik ya. Tower terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower menurut saya cukup bagus, dan Tower ini kemarin turun dengan membuat gap. Jadi potensi besar Tower minggu depan menutup gapnya di 1200, dan Tower kalau saya lihat potensi besar ke atas bahkan bisa sampai 1300, tapi ada resisten terdekatnya di 1250 ya. Saya pasang target 1250 untuk arah terdekat Tower. Jadi peluang bagus juga untuk Tower bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, apalagi yang beli di 1100 atau di 1155 ini hold aja terus
Kalau upside-nya sekarang udah profit sekitar di 7%. Ya lumayan kalau Bapak Ibu beli di daerah 1100. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya, misalnya tower hari Senin minggu depan tutup di bawah 1170, mending profit taking aja dulu nih. Profitnya kalau misalnya tutup di 1160, Bapak Ibu potensi profit sekitar 4,8%. Itu di take profit aja menurut saya. Nanti tunggu ke depannya, lihat tower apakah lebih turun, tapi kalau ternyata tower kembali breakout ya buyback aja, buy on breakout, bisa seperti itu. Ataupun kalau mau di hold juga nggak masalah, sesuaikan aja, tapi jangan sampai gara-gara berharap tower naik tapi trennya makin turun Bapak Ibu tetap hold, yang dulunya profit jadi loss, ya itu kesalahan lagi yang dibuat ya. Pokoknya yang penting kalau mau aman itu memang pasang trailing stop. Memang ada resiko ke trigger kalau tower volatile ya, naik turunnya cukup signifikan ya, bisa ke trigger kalau pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Untuk tower kalau saya lihat minggu depan potensi arah masih bisa ke atas, terdekat 1250, semoga dicapai dalam minggu depan. Seperti itu untuk tower. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali setiap malam. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.